Halo, mahasiswa UT yang berbahagia. Kembali lagi bersama saya, Ida Fitria, pada tutorial online MKU Bahasa Indonesia. Pada sesi kedua kali ini, kita akan banyak membahas terkait dengan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Jika dirunut dari sejarah, bahasa Indonesia memiliki cikal bakal dari bahasa Melayu Riau atau biasa juga disebut sebagai bahasa Melayu pasar karena bahasa Melayu jenis ini sering digunakan dalam bernegosiasi pada perdagangan kala itu. Ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan bahasa Melayu Riau diambil sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Salah satunya adalah bahasa Melayu Riau tidak memiliki tingkat-tingkat tertentu seperti bahasa Jawa. Bahasa Jawa saat itu adalah bahasa yang digunakan oleh sebagian besar orang di Indonesia, mengingat penutur bahasa Jawa cukup banyak. Tetapi bahasa Jawa tidak digunakan sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Mengapa? Karena bahasa Jawa memiliki tingkatan. Misalkan ada ngoko, kromo, dan lain sebagainya. Nah, bahasa Melayu Riau tidak memiliki hal itu sehingga lebih mudah dipahami dan lebih mudah digunakan. Selain itu, bahasa Melayu Riau juga lebih mudah menerima serapan dari bahasa-bahasa lain. Karena itulah saat ini bahasa Indonesia memiliki banyak sekali kata serapan dari bahasa asing ataupun bahasa daerah. Misalkan kursi. Kursi menyerap dari bahasa Arab yaitu kursiun. Kemudian handuk menyerap dari bahasa Belanda yaitu handuk. Atau toilet yang menyerap dari bahasa Prancis toilet. Nah, hal-hal itulah yang kemudian membuat bahasa Melayu Riau menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Nah, untuk itu sekarang kita perlu berbangga hati karena dari 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia, kita disatukan oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa negara kita dan juga bahasa resmi di Indonesia. Sehingga kita mudah berkomunikasi antar suku, antar budaya, dan juga antar golongan. Lalu bagaimana kaitannya penggunaan bahasa Indonesia ini memengaruhi jiwa nasionalisme pada setiap orang di Indonesia. Nah, Anda bisa menyampaikan pendapat Anda terkait dengan hal ini, yaitu penggunaan bahasa Indonesia sebagai jiwa nasionalisme. Silakan Anda bisa menuliskan opini dan juga pendapat Anda pada diskusi yang tersedia. Terima kasih, sampai jumpa pada sesi selanjutnya.